Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk pembahasan materi tentang vektor untuk kelas 10 MIPA. Nah, untuk vektor ini merupakan bab baru dan juga untuk di SMP belum ada. Yang jelas nanti kalian akan pelajari tentang gerak suatu benda. Nah, gerak ini nanti akan kita lihat pada komponen sumbu koordinat, yaitu komponen pada sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, untuk mempelajari vektor ini nanti kalian pertama harus mengetahui dulu yaitu tentang penjumlahan vektor. Ada penjumlahan vektor dan juga nanti ada yang dinamakan dengan resultan vektor. Nah, kita lihat yang pertama untuk vektor terlebih dahulu. Ya, vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi suatu benda yang bergerak menunjukkan arah pasti memiliki nilai. Ya, jadi umpamanya anak itu mundur 3 langkah. Nah, arahnya ke belakang. Besarannya nilainya 3 langkah. Jadi di sini dianggap sebagai vektor. Kalau umpamanya 10 buku itu menunjukkan jumlah, berarti itu bukan sebagai vektor karena menunjukkan jumlah, hanya ada nilainya saja. Nah, di sini dari vektor ini kita akan ketahui dulu yaitu tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor segitiga. Ya. Penjumlahan vektor segitiga. Apa itu penjumlahan vektor segitiga? Jadi penjumlahan vektor ini segitiga yaitu penjumlahan vektor yang terjadi pada 2 buah vektor. Ya. Jadi umpamanya ini ada vektor A ke kanan, vektor A. Ada vektor B umpamanya ke atas, vektor B. Maka di sini kalau kita jumlahkan A plus B, vektor A plus vektor B, itu nanti akan menghasilkan suatu jumlah atau sering disebut dengan apa? Resultannya R. Nah, ini yang dinamakan dengan R-nya itu adalah resultan. Nah, untuk besarnya resultan nanti akan kita kembangkan lagi pada penjumlahan vektor secara jajar ginjal. Nah, kita lihat dulu untuk vektor A. Nah, jadi di sini kita lihat vektor A karena kita menggunakan sistem penjumlahan segitiga, kita gambar dulu vektor yang pertama. Vektor pertama apa? Vektor A. Berarti arahnya ke kanan. Vektor A di sini. Panjangnya harus sama, umpamanya di sini 3 satuan, yang bawah juga harus 3 satuan. Terus ditambah dengan vektor B. Vektor B arahnya ke kanan atas. Juga sama, harus sama, arahnya juga sama. Sudutnya juga harus sama, berarti ke sana. Panjangnya juga harus sama. Ini vektor B. Ya, vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor yang kedua digambar dari ujung vektor pertama. Hasilnya mana? Hasilnya atau sering disebut sebagai apa? Resultan. Ini namanya dengan hasilnya. Kita tinggal tarik garis dari pangkal vektor A menuju ujung vektor yang terakhir, berarti ke sana. Ini yang dinamakan dengan resultan. Ya. Resultan untuk penjumlahan vektor pada vektor segitiga. Yang kedua, kita lihat untuk penjumlahan vektor secara jajar ginjal. Ya. Vektor
vektor jajar ginjang. Nah, vektor jajar ginjang itu ya di mana dua buah vektor yang digabung dan nanti membentuk apa? Membentuk bidang seperti jajar ginjang. Ya, umpamanya seperti tadi yang ini. Ada dua vektor A ke kanan, vektor B ke atas. Umpamanya seperti ini, vektor B ke atas. Ini vektor A, sini vektor B. Ditanyakan R sama dengan A plus B. Resultan dari A, vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, karena di sini fungsinya adalah vektor jajar ginjang, ya kita harus membuat apa? Bentuk bidang jajar ginjang. Kita gambar dulu dari vektor A yang pertama. Vektor A ke kanan sana. Ya. Panjangnya juga harus sama, arahnya sama. Ada vektor B ke kanan atas. Ini vektor B. Ini vektor B. Ini bedanya ya. Kalau vektor segitiga berarti vektor yang kedua digambar dari ujung vektor A. Kalau pada jajar ginjang semuanya digambar dari titik pangkalnya. Nah, setelah terbentuk seperti ini, nanti kita buat bidang jajar ginjang. Kita buat bidangnya seperti ini. Nah, setelah terbentuk bidang jajar ginjang, baru kita tarik garis. Ini yang dinamakan dengan resultannya, ya. Resultan dengan apa? Vektor jajar ginjang. Nah, di mana besar resultan pada vektor jajar ginjang. Apa? R-nya sama dengan akar dari apa? Besar vektor A dikuadratkan ditambah besar vektor B kuadrat ditambah 2 kali besar vektor A kali besar vektor B dikalikan nilai sudutnya cos theta. Nah, sudutnya mana? Ini yang terbentuk sudutnya. Ini tetanya. Nah, itu yang dinamakan dengan penjumlahan vektor secara segitiga dan jajar ginjang. Gimana kalau pengurangannya? Ya, kita kalau pengurangan tinggal dikurangkan aja. Arahnya yang dibalik. Umpamanya vektor A dikurangi vektor B ini. R-nya berapa? Gambarkan. Oh, berarti vektor A-nya kemana? Ke kanan. Ke kanan ini, vektor A. Karena ini nilainya B-nya ke atas, karena negatif, berarti kebalikannya, berarti ke bawah sini. Vektor B-nya. Ini vektor B-nya. Hasilnya mana? Hasilnya ini ke sana hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini R-nya, ya. R dari A min B. Nah, kalau yang jajar ginjang, umpamanya R sama dengan A min B. Nah, berarti kita gambar dulu vektor A-nya ke kanan. Vektor A-nya. Vektor B-nya digambar kebalikannya, dari pangkalnya ke bawah sini. Ini vektor B. Jajar ginjangnya kemana? Jajar ginjangnya kita bangun seperti ini. Nah, ini R-nya. R dari A min B. Rumusnya berapa? Rumusnya sama. Besarnya vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B dikalikan dengan cos theta. Ini tetanya mana? Theta, oh, sudut yang diambil dari vektor A dan vektor B. Ini sudutnya. Gitu ya, untuk penjumlahan vektor jajar ginjang dan vektor segitiga. Nah, sebelum kita memasuki bentuk penjumlahannya, kalian harus tahu dulu nilai sudut istimewa, ya. Nilai sudut istimewa.
mewah ya. Nilai sudut istimewa untuk apa? Untuk nilai cos. Ini sebenarnya dari pelajaran matematika, tapi di dalam di dalam fisika diberikan lebih awal. Jadi umpamanya ada sudut. Nih, sudut yang terbentuk. Sudut kan theta tadi, ada sudut 0 derajat. Terus sudut 30 derajat. Terus sudut 45 derajat. Sudut 60 derajat dan sudut 90 derajat. Ini kalian harus hafal ya. Umpamanya nanti ada nilai sin, ada nilai cos dan nilai tangen. Nih. Untuk nilai sin dari 0 derajat berarti itu nilainya 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kita balik nilai cosnya. Cos 0 berarti 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Nanti ada juga nilai yang dinamakan dengan tangen. Tangen tinggal dibagi aja. Sin dibagi dengan cos. Tangen 0 berarti 0 bagi 1 0. Ini bagi ini. Tangen 30 setengah dibagi setengah akar 3 berarti sepertiga akar 3. Tangen 45 1. Tangen 60 akar 3. Tangen 90 tak terdefinisi. Nah, ini untuk penjelasan tentang vektor. Selanjutnya akan kita bahas tentang penjumlahan vektor dan resultannya. Kita lanjut untuk latihan soal tentang penjumlahan vektor secara jajar ginjal. Contoh umpamanya 2 buah vektor A dan B memiliki nilai sebesar 10 Newton. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar resultannya. Nah, jadi di sini kalau ada soal seperti ini, otomatis nanti kalian langsung menuju apa? Menuju vektor jajar ginjal, gitu ya. Jadi kalau umpamanya besar resultannya, kalau umpamanya ada A sama dengan R sama dengan A plus B. Ada soal yang B umpamanya R sama dengan A min B, ya. Nah, kita lihat dulu umpamanya. Berarti dianggap bahwa besarnya vektor A-nya itu berarti 10 Newton, vektor B-nya 10 Newton, dan sudutnya theta berarti sebesar 60 derajat. Nah, kita lihat dulu yang vektor yang soal yang A-nya umpamanya ke kanan 10 Newton. Ini A-nya. B-nya ke atas umpamanya juga sama, ini B-nya. Sama-sama 10 Newton, di sini 10 Newton. Membentuk sudut berapa? 60 derajat. Resultannya kemana? Resultannya ke sana. Kita bentuk bangun jajar ginjal dulu. Ini seperti ini. Tadi sana resultannya. Rumusnya apa? R sama dengan akar dari besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat ditambah 2 kali besar A dikali besar B kalikan cos theta. Kita masukkan angka-angkanya. Akar dari A-nya berapa? 10.
ditambah B-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 kali cos 60 derajat. Nah, ingat ya, cos 60 derajat, lihat sudut-sudut istimewanya. Berarti sini kita masukkan akar dari 100 ditambah 100 ditambah 200 kali cos 60 setengah. Ingat, yang dikalikan jangan langsung dijumlah dulu baru kali setengah, tapi ini dikalikan dulu menjadi berapa? Akar dari 200 ditambah ini coret 100. Oh, berarti berapa? 300. Akar dari 300 berapa? 10 akar 3 Newton. Nah, ini yang dinamakan dengan resultan dari A plus B. Gimana kalau sudutnya kita balik, R dari A min B? R sama dengan A min B. Ingat, A min itu apa? Berkebalikan. Berarti kalau vektor A-nya ke kanan, vektor B-nya kebalikannya, berarti ke bawah ke sini. Ini vektor B-nya. Ini vektor A. Ini B-nya. Kita buat bangun jajar ginjal. Berarti R-nya ke sini. Tetanya berapa? Kalau tadi sudah diketahui teta itu untuk yang A 60 derajat. Berarti ini kita lihat sesuai dengan bangun di sini. Ini 60, berarti ini sisanya. Berarti berapa? 120. Ini 120. Dari mana? Ingat, garis itu sudutnya sini 60 derajat, sini 120 derajat. Sudut totalnya adalah berapa? 180 derajat. Jadi kita masukkan, berarti R-nya menjadi apa? R sama dengan akar dari, langsung ya, angkanya kita masukkan. Ini 10, ini juga 10, berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 kali cos 120. Untuk mencari cos 120, kita menggunakan apa? Kuadran, ya. Berarti di sini nanti nilainya min. Cos 120 sama dengan min cos 180 kurangi 120. Berapa ini? Cos 120 berarti min cos 60 derajat, berarti min setengah. Masukkan angkanya. Berapa? R sama dengan akar dari 100 ditambah 100 ditambah 2 kali 200 kali 100 kali min setengah, coret. Berarti menjadi akar dari 200 dikurangi 100. Akar dari 100 sama dengan 10 Newton. Itu ya, ini contoh untuk penjumlahan jajar G. Nah, setelah ini akan kita bahas tentang penjumlahan vektor secara analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.